Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Dari kesempatan kali ini saya akan sharing kepada kalian nih, hindari gagal bayar di 4 aplikasi pinjaman online legal ini. Buat kalian yang mungkin sekarang belum mempunyai tagihan dan belum pernah mengajukan di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini, saya saranin kalian hindari kalian mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi ini kalau memang kalian itu tidak butuh-butuh amat ya. Karena takutnya ketika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi-aplikasi ini dan kalian mengalami yang namanya kesulitan dalam keuangan hingga kalian mengalami yang namanya gagal bayar di 4 aplikasi ini. Kenapa saya harus katakan hindari? Karena ketika kalian mengalami gagal bayar di 4 aplikasi ini, tentunya hidup kalian tidak akan tenang. Di sini bukan berarti saya menakut-nakuti kalian, namun di sini saya akan sedikit kasih informasi saja buat kalian, bahwasannya buat kalian yang mungkin sekarang mempunyai kesulitan dalam keuangan, hindari mengajukan pinjaman di aplikasi ini ya, karena takutnya mental kalian itu menjadi down ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi-aplikasi yang akan saya sebutkan kali ini. Lalu apa saja sih aplikasi-aplikasinya? Simak video ini sampai habis. Hindari gagal bayar di 4 aplikasi pinjaman online legal ini, karena tidak dapat dipungkiri ya, kebanyakan orang-orang yang mengalami kepanikan, mengalami ketakutan itu mereka mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal, bukan aplikasi pinjaman online ilegal ya. Mungkin kalau mereka yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal sudah tidak takut lagi ya, karena mereka juga tahu bahwasanya mereka tuh pinjaman online ilegal dan tidak mungkin melakukan hal-hal yang memang akan meresikokan kita ya, karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal sudah pasti tidak memiliki debt collector lapangan dan juga tidak masuk slik OJK, karena pinjaman oleh mereka saja ini tidak terdaftar atau tidak ada izin dari OJK. Jadi sudah tidak pasti aplikasi tersebut itu tidak akan masuk slik OJK. Namun mungkin resikonya itu hanya sebar data ya, dan untuk ancaman-ancamannya juga cukup ngeri dan juga barbar. Namun hal itu bisa dihindari oleh kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ya. Kalian juga sudah pasti tahulah cara-caranya bagaimana untuk menghindari resiko-resiko ketika kalian gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Nah, di video kali ini saya khusus nih membahas tentang 4 aplikasi pinjaman online legal yang perlu kalian hindari. Yang pertama ada aplikasi Kredipo. Nah, untuk aplikasi Kredipo ini salah satu aplikasi pinjaman online legal yang resmi terdaftar di OJK, dan untuk debt collector lapangannya ini sudah cukup merata. Nah, buat kalian yang mungkin belum pernah mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online Kredipo, sebaiknya kalian hindari, kalian jangan pernah mengalami yang namanya keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Kredipo, karena perlu kalian ketahui ya, untuk aplikasi Kredipo ini debt collector lapangannya itu sudah cukup merata di seluruh wilayah. Dan untuk kunjungan debt collector lapangan dari Kredipo ini cukup rajin. Kalau mungkin di aplikasi-aplikasi lain itu keterlambatan di atas 2 bulan atau 3 bulan debt collector lapangan baru datang ya. Nah, di aplikasi Kredipo ini banyak informasi yang masuk yang mengalami keterlambatan baru 1 bulan saja, ini sudah dikunjungi oleh debt collector lapangan. Apalagi tagihan kalian mungkin itu terbilang cukup besar ya, debt collector lapangan pasti akan cepat-cepat nih mengunjungi rumah nasabah yang mengalami keterlambatan tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin belum pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi Kredipo atau mungkin belum pernah mengalami keterlambatan, hindari kalian mengalami keterlambatan di aplikasi ini ya, khususnya buat kalian yang mungkin mentalnya kurang kuat, khususnya buat kalian yang mungkin gampang panik, gampang ketakutan. Tentunya ini akan beresiko sekali ya buat kalian, karena pastinya kalian akan merasa ketakutan dan kepanikan ketika mendapatkan ancaman-ancaman dari DC online dan juga mendapatkan kunjungan debt collector lapangan dari aplikasi pinjaman online Kredipo ini. Dan selanjutnya ada aplikasi kredit pintar. Nah, untuk aplikasi kredit pintar ini juga sama seperti aplikasi Kredipo. Untuk debt collector lapangannya juga sudah cukup merata di seluruh wilayah. Nah, untuk aplikasi kredit pintar ini juga sangat gencar dan rajin dalam penagihannya melalui media komunikasi ya. Mereka akan memberikan peringatan-peringatan, bahkan ada salah satu teman saya juga yang mengalami keterlambatan di aplikasi kredit pintar ini mendapatkan kayak ancaman-ancaman ya dari DC online-nya. Yang mana pasti ancaman-ancaman tersebut jika diterima oleh nasabah yang memang mentalnya lemah, itu pasti akan membuat panik dan merasa ketakutan. Jadi buat kalian yang mungkin mempunyai mental lemah dan belum pernah gagal bayar di aplikasi kredit pintar, hindari kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya, karena dikhawatirkannya nanti mental kalian akan down ketika kalian mendapatkan peringatan, ancaman-ancaman dari DC online aplikasi kredit pintar ini.
Yang selanjutnya ada aplikasi Akulaku. Nah, ini sudah pasti kalian tahu juga ya bahwasanya untuk aplikasi Akulaku, selain masuk Slick OJK, aplikasi Akulaku ini juga debt collector lapangannya sudah cukup merata di seluruh wilayah. Dan menurut informasi yang masuk dan juga komentar-komentar yang ada di kolom komentar, kebanyakan orang itu mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Karena memang di aplikasi Akulaku itu untuk pengajuan pinjaman maupun pay later itu sangat gampang ya, pasti di ACC. Kalau kalian mungkin mengajukan di aplikasi lain selalu ditolak, nah kalau di aplikasi Akulaku itu kemungkinan sangat besar akan di ACC ya, karena memang cukup gampang di aplikasi Akulaku. Makanya tidak heran banyak nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Tidak hanya itu juga banyak nih nasabah-nasabah yang sering sharing bahwasanya mereka tuh merasa ketakutan dan kepanikan ketika mendapatkan ancaman bahwasanya akan dikunjungi oleh debt collector lapangan, karena mereka juga tahu bahwasanya untuk aplikasi Akulaku ini debt collector lapangannya juga sudah cukup merata di seluruh wilayah. Makanya mereka itu sering banyak yang ketakutan dan sering banyak cerita kepada saya bertanya apakah benar di daerah ini ada debt collector lapangannya. Tanpa saya bicara juga sudah pasti ya untuk aplikasi Akulaku ini debt collector lapangannya itu sudah cukup merata. Namun kalian tidak perlu khawatir, sejauh kalian masih mendapatkan ancaman bahwasanya akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah, sudah dipastikan debt collector lapangan itu tidak akan pernah datang ke rumah kalian ya, karena perlu kalian ketahui untuk kunjungan debt collector lapangan itu tanpa memberitahu kalian dulu seperti itu melalui pesan WhatsApp ataupun telepon. Jadi mereka akan datang secara tiba-tiba ke rumah kalian. Jadi jikalau kalian masih mendapatkan ancaman-ancaman bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian tenang saja karena itu hanya gertakan saja dan cara mereka untuk menakut-nakuti kalian ya. Jadi tidak akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian ketika kalian mendapatkan chatting seperti itu. Nah, yang terakhir ada aplikasi Tunaiku. Kalian sudah pasti tahu ya kalau aplikasi Tunaiku ini adalah milik dari PT Amar Bank. Nah, sudah pasti nih aplikasi Tunaiku ini masuk ke Slick OJK dan juga untuk debt collector lapangannya ini cukup merata di seluruh wilayah. Tidak hanya itu, untuk penagihan-penagihan ataupun peringatan-peringatan melalui media komunikasi seperti WhatsApp, SMS, ataupun telepon, ini cukup rajin ya dari aplikasi Tunaiku ini. Dan juga gertakan-gertakan dari DC online-nya ini juga cukup rajin kepada nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar tersebut. Jadi buat kalian yang mungkin sekarang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi Tunaiku, kalian jangan kaget, kalian jangan heran jikalau memang dalam penagihan atau peringatan itu terbilang cukup rajin ya dari DC online-nya, karena memang untuk aplikasi Tunaiku ini DC online-nya itu cukup rajin dan juga cukup gencar. Nah guys, inilah dia 4 aplikasi pinjaman online legal besar yang perlu kalian hindari kalian gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini. Kenapa saya bilang hindari gagal bayar di aplikasi-aplikasi ini? Karena seperti yang tadi saya bilang ya, bukan hanya ada debt collector lapangan dan juga masuk Slick OJK, untuk penagihan-penagihan di aplikasi pinjaman online 4 ini cukup rajin dan juga cukup gencar. Bahkan ini bisa membuat mental si nasabah yang memang tidak tahu menahu tentang ancaman-ancaman dari pinjol itu pasti akan membuat mental si nasabah tersebut itu down ya. Terkecuali buat kalian yang mungkin sudah terbiasa, yang mempunyai mental kuat, pasti kalian bisa mengatasinya. Kalian bisa menghadapi semua penagihan, peneroran, bahkan ancaman-ancaman dari DC online-nya. Namun video ini dikhususkan buat kalian yang mungkin mentalnya lemah dan belum pernah mengajukan pinjaman atau belum pernah mengalami keterlambatan di aplikasi-aplikasi ini. Saran dari saya, kalian hindari saja ya, karena ini untuk menyelamatkan mental kalian dan menyelamatkan juga keuangan kalian, karena takutnya kalian mempunyai rasa panik dan kalian mempunyai rasa ketakutan ketika mendapatkan penagihan yang cukup rajin. Kalian itu berinisiatif untuk menjual barang-barang kalian untuk memaksakan membayar di aplikasi-aplikasi ini. Dan hal yang paling ditakutkan adalah kalian melakukan gali lubang tutup lubang ya, karena jelas itu sangat dilarang dan itu pasti akan membuat Anda semakin pusing. Jadi hindari hal-hal yang memang akan berakibat fatal untuk kedepannya. Oke, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.